Dan Azan Romer yang menyebut Verdi Sambo mengenakan sarung tangan hitam dan menjatuhkan senjata HS-9 saat tiba di rumah Duren 3 8 Juli lalu dibantah oleh Verdi Sambo. Verdi Sambo mengaku tidak mengenakan sarung tangan dan senjata yang jatuh adalah senjata Combat Wilson miliknya. Sementara itu, dua terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf mengaku tidak tahu apakah Sambo ikut menembak Yosua atau tidak, seperti pengakuan terdakwa Richard Eliezer. Untuk membahasnya sudah bergabung kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Martin Lukasi Manjuntak yang sebentar lagi akan bergabung, dan juga kuasa hukum Richard Eliezer Roni Talapesi. Ternyata sudah bergabung dua-duanya. Bang Martin, Bang Roni, selamat malam. Selamat malam. Ya. Oke, saya akan ke Bang Roni dulu ya. Bang Roni, pertama kita bahas soal misteri sarung tangan dan senjata HS-9 Yosua. Apakah Icat membenarkan kesaksian Romer soal Sambo datang ke Duren 3 itu sudah mengenakan sarung tangan hitam dan membawa senjata Yosua? Ya, kalau kita mau sampaikan bahwa posisi dari Richard Eliezer ketika teman-teman memperhatikan rekonstruksi ya, bahwa di rumah Saguling itu klien saya sempat dipanggil ke atas, kemudian mendapatkan perintah, kemudian ditanyakan senjata HS itu ada di mana oleh Verdi Sambo, menanyakan kepada klien saya. Kemudian klien saya menyampaikan bahwa senjata HS itu ada di dashboard mobil. Kemudian klien saya turun ke bawah, kemudian diperintah untuk ambil senjata tersebut. Kemudian klien saya turun ke bawah, mengambil senjata HS, dan juga membawa kotak makanan ya, karena memang belum makan dari Magelang. Nah, kotak makanan itu ditaruh di garasi, kemudian senjata itu dibawa ke atas lantai 3, kemudian diserahkan kepada Verdi Sambo. Nah, yang disampaikan oleh Romer terkait dengan senjata, karena di rumah Duren 3 klien saya melihat bahwa Verdi Sambo memakai sarung tangan dan memakai senjata HS ketika menembakkan ke dinding. Nah, itu yang disampaikan oleh klien saya. Sama ya, keterangan Romer dengan apa yang disampaikan Icat kepada Anda. Lalu senjata Yosua digunakan Sambo untuk menembak apa, Bang Rodi? Senjatanya almarhum Yosua itu buat ditembakkan ke tembok. Untuk ditembakkan ke tembok. Lalu senjata yang digunakan Sambo untuk menembak Yosua itu senjata yang mana? Senjata pribadinya Sambo. Oke, senjata pribadinya Sambo. Jadi memakai Glock. Glock. Glocknya Icat atau Glocknya Sambo? Glocknya Sambo. Glocknya Sambo. Berarti Sambo itu datang ke Duren 3 dengan membawa dua senjata kah? Senjata pribadinya Glock 17 dan juga senjata Yosua HS-9? Dan membawa senjata. Sorry Mbak, ada suara ya? Sorry. Halo? Boleh diulangi lagi, Bang Roni? Jadi apakah betul Sambo datang ke Duren 3 membawa dua senjata, senjata Glock 17 miliknya dan juga senjata HS-9 milik Yosua? Betul. Terkait dengan Glock berapanya, klien saya tidak tahu tipenya ya, tetapi yang pastinya ketika menembakkan almarhum Yosua itu memakai Glock. Baik, oke. Nah, permasalahannya kan ini senjata ini pada hilang, Mbak Sylvia. Kalau senjatanya FS ya, itu kan tidak ditemukan kan. Tetapi nanti kita lihatlah di agenda pembuktian kan nanti dari yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Kalau menurut Icat, senjatanya Yosua HS-9 itu diambil oleh siapa pasca penembakan? Itu senjatanya itu dipegang oleh Sambo. Kemudian kan alat bukti itu diserahkan kepada Propam, Kombes Santo. Jadi diambil oleh Sambo dulu, kemudian Sambo menyerahkan kepada Propam? Iya. Oke, berarti yang masih menjadi misteri adalah apakah yang punya Sambo kita tidak tahu ya, diserahkan kepada siapa. Tetapi kalau barang bukti yang klien saya punya itu diserahkan kepada anggota Propam, namanya Kombes Santo. Oke. Berarti yang masih menjadi misteri adalah apakah senjata yang digunakan Sambo untuk menembak Yosua itu ikut diserahkan kepada Propam atau tidak. Itu yang belum terjawab ya. Oke, saya ingin tidak ada ya, tidak diserahkan kalau menurut Icat. Iya, senjata yang ditembakkan oleh FS itu tidak diserahkan karena tidak ada menjadi alat bukti. Itu yang dugaan kami hilang senjata tersebut. Karena untuk menghilangkan barang bukti kan. Oke, Bang Martin,
Menurut Anda mengapa penting untuk mengungkap apakah Sambo datang ke Duren 3 itu sudah mengenakan sarung tangan hitam dan membawa senjata Yosua atau tidak seperti yang dibantah oleh Sambo? Sebenarnya penting nggak penting juga sih. Toh kan ujung-ujungnya dia juga tetap bawa sarung tangan ya. Kalau kita lihat ya. Tadi yang menarik itu sebenarnya yang disampaikan oleh Richard Eliezer ya, bahwa Sambo itu menanyakan di mana senjatanya Joshua, ya, lalu meminta senjata tersebut. Dan Sambo membantah keterangan Azan Romer yang mengatakan dia memakai sarung tangan dan juga membawa pistol HS. Namun faktanya Sambo mengakui bahwa pistol HS itu dia gunakan untuk menembak ke dinding. Nah, yang saya mau tanya, ya, seandainya pun dia membantah, toh juga itu pistol HS kan nyampe juga ke TKP. Lalu masalahnya di mana? Iya kan? Diakuin kok. Bahwa menggunakan pistol tersebut. Selesai. Menurut saya sih ini hanya rangkaian peristiwa saja, walaupun memang ini penting. Dan saya lebih mempercayai satu alat bukti ketimbang keterangan terdakwa. Apa itu satu alat bukti? Adalah persesuaian antara dua orang saksi. Ya, Azan Romer mengatakan dia melihat bahwa Ferdy Sambo membawa pistol HS milik Joshua dan terjatuh dan menggunakan sarung tangan. Lalu Richard Eliezer, dia juga melihat bahwa Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan dan menembakkan pistol HS tersebut, ya, ke dinding. So apalagi permasalahannya? Nah, mengenai pistol Glock, ya, yang digunakan untuk menembak kepala almarhum ataupun anak klien kami, tentunya kalau kita pikir-pikir lagi nih, kalau dia bilang pistol dia itu pistol Wilson, ya saya yakin pistol itu tidak dibawa. Mungkin ada di dalam mobil, tapi tidak dibawa. Karena tidak mungkin satu orang membawa 3 pistol sekaligus di dalam celananya. Nanti yang ada celananya kedodoran itu. Makasih. Oke, Bang Roni, tanggapannya tadi ada yang ingin menanggapi sesuatu dari pernyataan Bang Martin? Memang ketika direkonstruksi kan teman-teman melihat kan bahwa FS itu menjongkok menembakkan ke belakang meja kemudian menembakkan ke tangga-tangga ya. Nah di situ kan kelihatan bahwa sempat menaruh pistol juga kan, itu kan pistol almarhum almarhumnya pistolnya almarhum HS. Jadi sebenarnya faktanya bahwa di penembakan di Duren 3 itu seperti tadi Pak Martin sampaikan ya betul, bahwa faktanya bahwa HS itu ada di Duren 3 gitu. Nah dibuktikan dengan apa? Keterangan dari Azan Romer dan keterangan dari Richard Eliezer bahwa mereka melihat FS ini memakai sarung tangan dan menggunakan senjata almarhum menembakkan ke dinding. Oke. Kalau senjata almarhum itu yang sudah diserahkan Icat kepada Sambo di rumah Saguling ya, karena memang diminta oleh Sambo ya. Oke. Kalau senjata Sambo yang digunakan untuk menembak almarhum, itu berapa kali ditembakkan Sambo kepada Yosua dan di bagian mana? Itu di bagian kepala. Klien saya melihat bahwa Sambo maju kemudian menembakkan di bagian kepala. Kalau teman-teman kemarin melihat dari kesaksian dari sopir ambulans ketika dipanggil jam 7.14 nyampe kemudian melihat jenazah, kemudian ditanyakan sama majelis melihat jenazahnya telungkup atau tengkurap atau ini berbalik ya, tapi disampaikan bahwa sudah dibalik, kemudian sudah tidak memakai baju, kemudian dipakein masker. Nah dugaan kami itu yang dipakein masker itu untuk menutup lubang tembak dari kepala ke hidung. Kemudian kami meminta untuk hakim untuk membuka CCTV karena faktanya bahwa ini almarhum Joshua ini dari rumah Saguling ke Duren 3 itu tidak memakai masker. Kan kalau itu kelihatan di samping halaman itu almarhum masih berjalan ya, masih bolak-balik itu tidak memakai masker. Terus kedua kami coba menggali keterangan saksi yang namanya Kodir ya. Nah itu kan sampaikan bahwa dia tidak melihat almarhum, tetapi kami tanyakan posisinya di mana, katanya menyiram bunga. Sedangkan kalau menyiram bunga itu posisi rumahnya itu kan, rumah itu halamannya itu yang di samping itu Mbak Sylvia. Jadi kecil. Jadi saya tanyakan siram bunga di mana, di halamannya di samping, masa tidak bisa melihat almarhum Joshua. Nah sebenarnya kan ini saksi-saksi yang lainnya ini kan kami ragukan sejak dari awal Mbak Sylvia. Bahwa mereka coba untuk melindungi atau untuk menutupi ya. Ingat bahwa perkara ini memang sejak dari awal sudah coba ditutupin gitu loh. Terbukti kan di persidangan ini kan berbelit-belit, kemudian tidak konsisten ketika hakim menanyakan
berbelit-belit, tapi kita ditanya sama penasihat hukum, mereka lancar bertanya sampai Oke, hakim bilang ini sakit gigi kalau. betul, terkait dengan ketakutan atau upaya dari sebagian ajudan dan ART untuk menutup-nutupi kejadian yang sesungguhnya, ada keterangan dari Romer yang menarik hari ini yang mengatakan bahwa ia beberapa kali mengubah BAP-nya karena ketakutan. Nanti saya ingin menggali seperti apa, adakah teror intimidasi konkret yang dilakukan oleh Sambo kepada anak buahnya untuk menutupi kejadian sebenarnya, dan apakah itu juga yang dialami oleh Icat? Kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.